Halo Donghua Lovers penghuni alam semesta. Kali ini saya akan kembali membawakan bocoran alur cerita Donghua terbaik di alam semesta. Apalagi kalau bukan Swallowed Star, episode ke-126. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke alur ceritanya, saya akan sedikit mengulas alur cerita dari part sebelumnya, yang dimana saat itu, Luo Feng yang telah meninggalkan planet Bailan Start untuk kembali ke bumi bersama 1000 lebih budak miliknya. Setelah melewati atmosfer bumi, Luo Feng pun segera menghubungi Jenderal Wang, dan meminta padanya untuk menyiapkan 1 hektar tanah di tengah kota Yangzhou, serta meminta pada jenderal tersebut untuk memberitahukan pada pemimpin dan petinggi dari tiap negara dan kota pusat untuk melakukan pertemuan, yang terhitung 3 hari dari sekarang, dan itulah, sepenggal kisah dari episode yang lalu. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, saya ingin menyampaikan pada teman-teman, berhubung ini adalah bocoran alur cerita yang diambil langsung dari novelnya, dan serial aslinya juga belum rilis, maka sudah pasti, gambar serta background video tidak akan sama. Serta ada kemungkinan, akan ada sedikit perbedaan cerita pada serial aslinya. Sekian informasinya, dan segera pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, karena itu tandanya, kita akan masuk ke alur ceritanya. Bumi kota markas Jiangnan, kota Yangzhou. Tepatnya di sebuah distrik kecil yang mewah, dengan 12 buah villa yang menempati area yang dikenal dengan sebutan Danau Barat, yang merupakan wilayah tempat tinggal dari 12 keluarga dengan otoritas tinggi, karena memiliki koneksi dengan pihak militer. Namun hari itu, terlihat sesuatu kejadian aneh, yang dimana, tampak ratusan personil militer yang datang dan memerintahkan ke-12 keluarga itu agar segera mengosongkan area Danau Barat dalam waktu 15 menit, yang alasannya belum mereka ketahui. Di udara, terlihat pula 3 kapal perang berbentuk cakram melayang di atas area tersebut, yang juga memerintahkan hal yang sama, yaitu mengosongkan area Danau Barat dalam waktu 15 menit, jika tidak, mereka akan menghancurkan barang dan aset yang tersisa di tempat tersebut. 12 keluarga yang sebelumnya memiliki otoritas dan posisi tinggi, saat ini malah menjadi sosok yang menyedihkan, karena mereka terpaksa harus pergi dan meninggalkan distrik Danau Barat. Ingin melawan pun tak akan mungkin, karena itu adalah perintah langsung dari pejabat senior tertinggi. Saat itu, timbul pertanyaan-pertanyaan dari sesama penghuni distrik Danau Barat, tentang distrik utama, tepatnya sektor Sungai Gunung Jiangnan, yang memiliki sebidang tanah yang lebih besar daripada yang mereka tempati. Tapi mengapa, pihak militer malah menyuruh mereka untuk mengosongkan distrik tersebut? Saat itu, orang-orang di dalam banyak mobil mewah, yang merupakan orang-orang penting dari 12 keluarga dengan otoritas tinggi, tampak merasakan ketidakadilan, namun mereka tidak berani menegur karena sudah menebak, bahwa pastinya perintah itu, datang dari pemegang otoritas tertinggi di kota Tiongkok. Sesaat kemudian, tampak kapal X-81 milik Luo Feng di atas sektor Danau Barat, yang langsung disambut oleh para personel militer. Melihat distrik Danau Barat yang merupakan tempat terbaik di sektor kota Yangzhou, Luo Feng pun tersenyum sambil bergumam. Efisiensi yang sangat tinggi, baru melakukan panggilan kurang dari setengah jam yang lalu, dan distrik ini sudah benar-benar kosong, dan memberikanku tempat terbaik, untuk memantau seluruh kota Yangzhou, gumam Luo Feng. Setelah mendaratkan kapal naga hitam X-81, Luo Feng pun bergegas kembali untuk menemui keluarganya. Sementara para budak miliknya, tampak tengah sibuk merakit dan menyatukan bagian-bagian kastil. Singkat waktu 45 menit kemudian, terlihat 2 buah mobil yang ditumpangi oleh keluarga Luo Feng, tampak melaju meninggalkan sektor Mingyue, ke arah distrik Danau Barat. Saat memasuki area distrik Danau Barat, Susin langsung mempertanyakan apa maksud Luo Feng membawa mereka ke distrik tersebut, yang merupakan distrik kecil tempat tinggal 12 keluarga kaya dengan otoritas tinggi, dan hal itu pun hanya dijawab oleh Luo Feng dengan senyuman sembari berkata, bahwa nanti juga mereka akan tahu. Sementara di dalam mobil lain yang ada di belakang mereka, tampak orang tua Luo Feng dan Luo Hua pun saling bertanya satu sama lainnya. Saat memasuki wilayah distrik Danau Barat, tepatnya di tempat yang awalnya ditempati 12 villa mewah dari 12 keluarga besar, semua anggota keluarga Luo pun seketika terperangah kaget, saat melihat 12 villa mewah itu sudah tak ada lagi di tempatnya, dan hanya terlihat sebuah kastil yang menempati area seluas 1 km, dengan tinggi lebih dari 60 meter, layaknya kastil di cerita-cerita dongeng, dengan sebagian dinding dihiasi tanaman merambat yang menutupi sebagian besar dinding, seolah-olah tanaman itu telah tumbuh selama bertahun-tahun. Saat itu, Luo Hua tampak terkejut dan berkata, "Kapan kastil ini dibangun?" tanya Luo Hua, mengingat pembangunan kastil sebesar itu, seharusnya mereka akan menyadarinya ketika sedang dalam proses pembangunan. Ditambah lagi saat melihat tanaman merambat,
yang benar-benar menutupi sebagian besar dinding kastil, yang sepertinya sudah lama tumbuh. Sementara Susin yang satu mobil bersama Luo Feng dan kedua putranya, ia pun menanyakan dengan nada sedikit curiga, perihal 12 villa yang telah raib bagai ditelan bumi. Namun lagi-lagi, Luo Feng hanya menjawabnya dengan tersenyum sembari bergumam. 12 villa itu telah dipindahkan dengan menggunakan cincin ruang penyimpanan milik Babata, karena itu adalah opsi pembongkaran tercepat. Dan kastil ini, dengan bantuan hampir 1000 pelayan yang bekerja sama, hingga membuat waktu perakitan bahkan lebih cepat dari yang disebutkan di deskripsi awal dari si penjual. Apalagi dari semua pelayan, yang terendah dari mereka adalah seorang penjelajah bintang level 9, jadi tidak akan mengejutkan bagi Luo Feng, jika mereka bisa merakit kastil dengan sangat cepat. Bahkan saat waktu perakitan, mereka tidak membutuhkan mesin apapun, hanya menggunakan kekuatan fisik mereka untuk memindahkan masing-masing material dengan sangat cepat. Sementara tanaman merambat yang menutupi dinding kastil, itu adalah tanaman merambat yang populer dari alam semesta, atau yang disebut tanaman merambat kontak awan. Setelah sampai di depan pintu kastil, perlahan-lahan pintu kastil mulai terbuka, seolah menyambut kedatangan Luo Feng. Di saat yang sama, terlihat sejumlah besar pelayan yang berseragam rapi, dengan cepat berlari keluar untuk menyambut kedatangannya. Sementara keluarga Luo, Susin, Zenan dan kedua putra Luo Feng, mereka pun terperangah kaget, ketika melihat hampir 1000 prajurit yang berbaris rapi, lalu membungkuk sedikit ke arah Luo Feng, dan serempak berkata, "Selamat datang Tuan," ucap pelayan-pelayan tersebut dengan menggunakan bahasa bumi. Di sini dijelaskan, sebelum kembali ke bumi, Luo Feng telah memasang penerjemah di semua microchip mereka, yang memungkinkan mereka dapat berbicara dengan menggunakan bahasa dari beberapa negara, seperti Mandarin, Inggris, Prancis, dan beberapa bahasa lainnya. Bahkan saat ini, mereka pun dapat berbicara melalui pikiran mereka, lewat microchip yang sudah ditanamkan. Dengan kata lain, apapun yang ingin mereka katakan, microchip akan langsung merespon, dan membuat mereka berbicara dalam bahasa bumi. Sementara Susin, Zenan, dan keluarga Luo Feng, mereka masih tercengang, dengan ekspresi wajah seolah-olah ingin meminta penjelasan pada Luo Feng, yang langsung dijawab oleh Luo Feng, bahwa semua pelayan itu adalah pelayan yang akan melayani dan juga menjaga keluarga mereka. Tapi untuk penjelasan detailnya, nanti akan dijelaskan kembali olehnya, ucap Luo Feng, lalu mengajak seluruh keluarganya untuk masuk melihat bagian dalam kastil. Singkat waktu pagi di hari kedua pun tiba. Saat itu terlihat, dari kejauhan tampak dua siluet manusia yang terbang menuju kota Yangzhou. Saat melihat kastil besar yang berdiri megah di tengah kota Yangzhou, tepatnya di distrik Danau Barat, salah satu dari siluet itu pun tampak tercengang lalu berkata, "Kakak Hong, apakah bangunan itu yang dimaksud oleh adik kecil Luo?" ucap salah satu siluet manusia, yang tidak lain adalah si Dewa Petir, yang saat itu datang bersama Hong. Mendengar ucapan Dewa Petir, Hong pun hanya tersenyum sembari berkata, "Sepertinya hadiah yang dipersiapkan oleh adik ketiga dari perjalanan ini pasti cukup bagus," ucap Hong. "Sepertinya akan banyak pertanyaan yang ingin kuajukan padanya," lanjut Dewa Petir, lalu mempercepat laju terbangnya, dan segera disusul oleh Hong. Sementara sistem pertahanan otomatis yang terpasang di seluruh kastil, mereka tak sedikit pun merespon kehadiran Hong dan Dewa Petir, ini dikarenakan Luo Feng telah memberikan akses khusus pada kedua kakak angkatnya itu. Dan oleh sebab inilah, keduanya dapat masuk tanpa diserang oleh sistem pertahanan otomatis. Saat melihat keduanya yang telah mendekat, Luo Feng berteriak dari salah satu balkon yang ada di bagian tertinggi kastil. "Kakak pertama, kakak kedua kemarilah," teriak Luo Feng. Saat mendarat di balkon, Dewa Petir langsung mengeluarkan pertanyaan. "Adik kecil Luo, kamu telah menghilang selama sebulan, apa yang kamu lakukan selama itu?" tanya Dewa Petir yang tampak penasaran, dan terus melemparkan pertanyaan-pertanyaan. Melihat Dewa Petir yang kebanyakan bacot, Luo Feng pun berkata, "Kakak kedua, jika kamu tidak segera tutup mulut, maka aku tidak akan memberitahumu informasi dan berita dari perjalanan pertamaku menjelajahi alam semesta," ucap Luo Feng mengejek Dewa Petir. Sementara Hong dan Dewa Petir, ekspresi mereka seketika membeku, saat mendengar kata Luo Feng yang memasuki alam semesta. Melihat ekspresi kedua kakak angkatnya itu, Luo Feng pun tersenyum, lalu mengajak mereka masuk ke dalam kastil untuk berbicara. Sesampainya di salah satu ruangan kastil, Luo Feng pun berkata, "Kakak, kalian berdua telah menjadi bagian dari planet Yunmo, jadi kalian pun harus tahu, bahwa sebelumnya saya adalah satu-satunya murid planet Yunmo. Oleh karena itu, saya secara alami memperoleh asisten pribadi," ucap Luo Feng. Mendengar ucapan Luo Feng yang terhenti sejenak, Hong pun berkata, agar Luo Feng melanjutkan penjelasannya.
Mendengar perintah dari Hong, Luo Feng pun mengangguk lalu berkata, bahwa saat dia memasuki reruntuhan arkeologi puing ke-12, dia menemukan sebuah kapal hitam, dengan jalur laser di dalam kapal hitam itu yang masih berfungsi sepenuhnya. Hal itu jelas membuktikan, bahwa daya dari kapal hitam itu masih berfungsi, tanpa mengalami banyak kerusakan. Dan dengan bantuan dukungan dari asisten otomatis, yang dimaksud sistem otomatis oleh Luo Feng adalah Babata, yang telah memperbaiki kerusakan kapal hitam, hingga membuat kapal hitam tersebut dapat melakukan perjalanan ke seluruh alam semesta, kata Luo Feng menjelaskan. Mendengar penjelasan itu, mata Dewa Petir dan Hong tampak berbinar, mengingat mereka juga telah memperoleh cukup banyak pengetahuan dari reruntuhan kuno tentang alam semesta, dan mereka pun tahu apa arti perjalanan alam semesta. Sementara Luo Feng, ia pun kembali berkata, bahwa setelah memasuki alam semesta, ia terbang menuju planet yang berjarak 320.000 tahun cahaya dari bumi, yang disebut planet bintang naga. Saat itu, Luo Feng menceritakan semua kejadian yang dialaminya saat melakukan perjalanan ke alam semesta, mulai dari toko yang menjual harta langka, sampai ke pasar tempat penjualan budak. Namun ada beberapa hal yang tidak ia ceritakan, salah satunya tentang akun bank yang ditinggalkan oleh Master Planet Yun Mo untuknya. Sementara Hong dan Dewa Petir, lagi-lagi mereka tercengang dengan penjelasan Luo Feng tentang para budak yang merupakan pejuang tingkat bintang. Walaupun saat itu keduanya telah mengetahui tentang pejuang tingkat bintang, yang merupakan seorang pejuang absolut di alam semesta, dan berlatih mati-matian untuk mencapai tingkatan tersebut agar dapat melindungi bumi. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Feng, bahwa di alam semesta yang luas, pejuang tingkat bintang hanyalah eksponen yang berlevel lebih tinggi dari para penjelajah bintang. Dan hal itu dibuktikan dengan mereka yang melihat Luo Feng dengan mudah membeli begitu banyak budak dari alam semesta, terutama yang auranya paling mencolok adalah, para budak di tingkat bintang level 7, yang saat itu berdiri di depan mereka. Saat itu, Hong bisa merasakannya, seolah-olah berhadapan dengan 15 gunung, saat melihat 15 budak tingkat bintang yang berdiri di belakang Luo Feng, terutama aura dan tekanan yang dipancarkan oleh 3 budak di tingkat bintang level 7. Sementara Luo Feng, ia pun kembali menjelaskan tentang minuman cahaya ungu, yang sengaja ia beli untuk meningkatkan kekuatan dan evolusi manusia bumi. Mendengar ucapan itu, Hong pun mengangguk sembari berkata, "Adik kecil Luo, kamu telah melakukan hal yang benar. Di alam semesta yang luas, bumi kita memang tidak lain adalah setetes air, dan sesuatu yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Dan jika hanya mengandalkan kita bertiga, itu akan sangat sulit, oleh karena itu kita perlu mengandalkan dan memperkuat seluruh manusia bumi," ucap Hong, dan diikuti dengan anggukan kepala dari si Dewa Petir. Sesaat kemudian, Luo Feng kembali berkata, "Aku akan mengatur 100.000 ton minuman ringan ungu ini, agar didistribusikan ke pemerintah negara untuk setiap dekade. Namun, mengenai budak dan penjagaku ini, apakah aku harus merahasiakannya dari negara lain?" tanya Luo Feng kepada dua kakak angkatnya itu. Saat itu, Hong dan Dewa Petir pun tampak ikut berpikir, mengingat tentara budak dan penjaga yang dimiliki Luo Feng yang terlalu kuat. Terutama 3 budak tingkat bintang level 7, yang bahkan jauh lebih kuat daripada binatang bertanduk emas. Salah satu dari mereka saja, sudah dapat dengan mudah menghancurkan bumi. Membiarkan dan memberitahukan kekuatan luar biasa ini pada pemerintah dan negara lain, itu memang menjadi dilema. Setelah berpikir lama, Hong pun angkat suara, bahwa untuk saat ini, Luo Feng tidak boleh memberitahukan tentang para budaknya pada pemerintah ataupun pada publik. Karena jika Luo Feng memberitahukan semua orang kebenaran tentang para penjaganya, maka akan menjadi percuma jika memberi mereka minuman cahaya ungu. Karena mereka pasti akan berpikir, untuk apa menjadi kuat, kalau sudah ada ribuan pasukan kuat yang melindungi dan menjaga mereka. Dan sudah pasti, mereka tidak akan merasakan urgensi dan bahaya. Dan hal ini pasti akan mengurangi efisiensi dari minuman tersebut. Tapi jika kita membiarkan mereka merasakan bahaya, maka ada kemungkinan, hal itu akan mempercepat kecepatan evolusi manusia di bumi, ucap Hong menjelaskan. Mendengar ucapan Hong, Luo Feng dan Dewa Petir mengangguk, tanda menyetujui ucapan Hong. Saat itu, Luo Feng juga telah memikirkan, tentang apa yang harus dilakukannya saat menemui seluruh pimpinan negara dunia, serta pejabat dengan otoritas tinggi, yang pertemuannya akan dilakukan esok hari, tepatnya pukul 9 pagi, dan itulah, sedikit bocoran dari alur cerita Swallowed Star, episode 126. Akhir kata, sampai jumpa di part selanjutnya.